Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan unit 11 yaitu manusia dalam keragaman sosial budaya dan peradaban. Manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-menurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kegiatan-kegiatan yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Manusia adalah makhluk berbudaya. Berbudaya merupakan kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidupnya. Manusia menggunakan akal dan budinya dalam berbudaya. Kebudayaan merupakan perangkat yang ampuh dalam sejarah kehidupan manusia yang dapat berkembang dan dikembangkan melalui sikap-sikap budaya yang mampu mendukungnya. Pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Hakikat manusia dan peradaban. 1. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan-aturan Tuhan. Ada beberapa pengertian manusia menurut para ahli, diantaranya manusia Sokrates. Manusia adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Menurut Nicholas dan Sudiarja, manusia itu bineka tetapi tunggal. Bineka karena terdiri dari jasmani dan rohani. Akan tetapi satu karena jasmani dan rohani terdapat dalam satu jasad. Menurut Omar Muhammad, manusia adalah makhluk yang paling mulia karena dapat berpikir. Manusia itu dimiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh. Manusia juga disebut sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu apabila unsur-unsur tersebut tidak terbagi atau dapat dikatakan tetap berada dalam satu kesatuan yang utuh. Manusia sebagai makhluk sosial apabila kita tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Menurut Mead, pengembangan diri manusia berlangsung beberapa tahap, yaitu yang pertama play stage, bermain, game stage, bertanding, significant other, bersama orang dekat, lalu generalized other, bersama masyarakat secara umum. Sedangkan agen-agen dari tahap-tahap tersebut meliputi yang pertama keluarga, teman sebaya, sekolah, dan yang terakhir media massa. Manusia seutuhnya adalah sebuah matriks yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Manusia dalam kehidupannya mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, dan yang terakhir adalah sebagai makhluk sosial budaya. Peradaban merupakan bagian dari unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang punya sistem teknologi, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Masyarakat yang beradab dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang punya sopan santun dari kebaikan budi dan kebaikan budi pekerti. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk pada aturan-aturan Tuhan. Pengertian peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etiket. Lawannya adalah biadab, kasar, kurang ajar, dan tak tahu pergaulan. Peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu teknik untuk penggunaan praktis. Peradaban sebagai suatu perwujudan budaya yang didasarkan pada akal, atau rasio semata-mata dengan mengabaikan nurani, akan berlainan dengan perwujudan budaya yang didasarkan pada akal, nurani, dan kehendak sebagai kesatuan yang utuh. Perkembangan peradaban akan selalu menimbulkan benturan. Ini adalah pandangan dari Abang Huntington.
Ia menyebutnya sebagai class civilization. Perkembangan peradaban akan selalu seiring dengan timbulnya benturan-benturan seperti peradaban barat dan peradaban timur. Masyarakat dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Wujud-wujud beradaban nilai berarti mempertimbangkan untuk menentukan apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Hasil penilaian disebut nilai atau value. Untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, ugeran dan wejangan atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dengan menaati berbagai pranata sosial atau aturan sosial sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman dan kedamaian. Oke, sekian presentasi unit 11 dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.